kalau diungkap ada penjahat-penjahat yang mengumpet. Nah, di sini udah dikondisikan. Ini bab alat bukti, pembelaan, penggugat. Nah, ini ada sinkronisasi. Di sini udah dikondisikan untuk sinkron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini kita analisa ya PK kedua Dagulos melawan Mueller. Ya, kita sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Jadi ini pada awalnya kita melakukan ini, kita harus paham bahwa ini udah diskenariokan. Jadi rekayasa saling gugat, yang mana skenarionya berpotensi untuk memberikan kemenangan para penggugat. Ya, jadi ini bukan masalah kita mendukung pihak sana atau pihak sini, tapi kita masih tetap berpendirian bahwa ini adalah rekayasa saling gugat. 3 lembaga, ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan peninjauan kembali memenangkan penggugat. Sementara satu lembaga, yaitu kasasi, memenangkan tergugat. Nah, kenapa bisa demikian? Saya setuju, malah saya cenderung yang masalah kasasi bisa menang tergugat itu aneh, malahan janggal. Nah, ini kita menunjukkan bahwa ini rekayasa saling gugat, memang dikondisikan untuk menang penggugat. Nah, di sini udah dikondisikan. Ini bab alat bukti, pembelaan, penggugat. Nah, ini ada sinkronisasi. Di sini udah dikondisikan untuk sinkron. Ya, sinkron. Ada yang mau itu apa? Ini kan pakai alas hak barat, sama pihak tergugat pun pakai alas hak barat versi Frederick Willem Beck atau Jos Willem Slot. Yang kemudian ke Buraminten, terus Hasam Sulma Perepa. Jadi bab alat bukti yang digunain tergugat ini nggak sinkron. Di sini nyatakan penggarapnya Didi Koswara, ya. Terus di sini ini bab selanjutnya dari Yayasan EMA. Nah, pertanyaannya kan bukan hanya ini cara mendapatkannya. Terus ini antara korelasi ini dengan tergugat lainnya gimana? Nah, itu nggak sinkron. Ya, jadi keputusan diberikan kemenangan ke pihak penggugat. Nah, sekalipun ini jadi novum, sekali lagi ya kami koreksi, ini novum untuk penipuan untuk gugatan ya. Sementara yang kita laporkan itu bukan untuk gugatan, tapi rekayasa saling gugat. Jadi nggak ada kaitannya sama ini, gitu ya. Jadi malahan itu saya nggak paham ini mau untuk gugatan. Yang saya pahami kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, dari situ ya. Jadi peluangnya menang penggugat lagi. Ya, sekali lagi kita bukan masalah mendukung, tapi kita membaca berkas-berkas bab alat bukti. Ya, nah ini juga adakannya juga kan nggak sinkron. Ini ada bab alat bukti nomor 27, ada 15.000 meter. Nah, 15.000 meter, pertanyaannya 15.000 meter ini dapatnya dari mana, terus dikemanain. Nah, itu kan nggak sinkron. Jadi pihak tergugat itu nggak disinkron, memang dikondisikan untuk nggak sinkron. Ya, jadi terus ada lagi di halaman 120, baca berkas putusan pengadilan negeri ya yang lengkapnya. Kalau banyak analisa-analisa itu kebanyakan itu para buzzer itu teh. Sekali lagi, kita bukan mendukung penggugat, tapi memang ini salah satu cara mengalahkannya, jadi batalkan demi hukum atau non-executable. Dengan kata lain, itu potensi peluangnya yang memang menang untuk
penggugat. Ya, malah aneh kalau tergugat diberi kemenangan, karena bab alat bukti dan eksepsi atau pembelaan atau sanggahan jawabannya gugatan itu nggak masuk logika, karena ini memang sudah semuanya udah rekayasa, jadi semuanya udah nggak masuk logika. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus Dagolos, pembelaan para tergugat ini menggabungkan antara benar dan salah, tapi substansinya tetap pemenangnya itu diarahkan ke pihak penggugat Muller CS dan atau pihak tergugat Raminten CS dan atau Dedi M. Saad dan atau PBB 15.000 dan atau Iwan Surjadi CS dan atau lainnya. Oke, dalam eksepsinya di sini disebutkan para tergugat menyatakan seolah-olah salah orang, salah alamat. Jadi dia sendiri adakannya menjelaskan, penjelasannya benar, tapi substansinya kalau kita iniin ada kalanya ini masih meragukan. Ini yang bisa ngedata detail para tergugat. Ini saya kasih contoh keluarga Udin S ya. Ini bertahun-tahun ini saya mempelajari Udin S, keluarga Udin S ya. Ini tergugat nomor 22. Selanjutnya itu berkorelasi yang dipakai Yani. Terus selanjutnya tergugat nomor 69. Ini anggaplah berkorelasi dengan tambal ban ya. Terus kemudian 99. Ini berkorelasi anggaplah warung kopi. Ya memang dikuasai sama itunya. Namun haknya siapa? Wong letaknya di terminal Dago, di pagar terminal. Kemudian 232 atas nama Cepi ya, atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin S. 233 atas nama Cepi. Cepi sekali lagi anaknya Udin S. Nah, ini di kampung Cirapuan yang diubah jadi Dagolos. Nah, ini haknya perlu dipelajari lagi, subjeknya benar. Lagi subjeknya benar ya. Adapun Cepi nomor 233 ini udah dioperkan ke Pak Dirman. Nah, ini kan ada yang bisa mendata seperti itu tadi, ya kan? Terus dan lagi 301 ya, yang bisa mendata seperti itu tadi itu hanya pihak oknum tergugat itu. Jadi esensi eksepsi pembelaan ini atau substansi pembelaan ini penggabungan antara benar dan salah. Nah, ini juga substansi gendom perpounding itu di BPN itu tercatat atas nama pabrik tegel Simongan. Iya benar, pabrik tegel Simongan. Namun jadi eksepsi yang disanggahan yang disampaikan oleh tergugat ya memang benar, namun substansinya ini perlu diragukan. Masalahnya tergugat sendiri punya kesepakatan dengan Bu Raminten, dan juga Bu Raminten juga kan nggak ada. Bu Raminten juga kan nggak ada di itu. Nah, ini kok nggak melibatkan Demas Apartemen Dago? Sebagaimana
kita sebutkan ya memang benar eksepsi yang sanggahan yang disampaikan oleh pembela tergugat memang benar. Cuma yang melakukan pendataan melakukan pendataan Udin Sudenta itu tadi siapa? Nah ini jadi modus ini sekali lagi. Kami koordinator peternakan Kampung Cirapuan yang berkirim surat ke berbagai lembaga, ya, ke berbagai lembaga pemerintahan. Ini harus mempelajari lagi substansinya. Jadi substansinya tetap ini memenangkan pihak-pihak yang di dalam sidang. Jadi seolah-olah substansinya, motifnya itu mereka ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan keputusan. Keputusan itu akan diberikan oleh hakim kepada penggugat. Itu nggak masalah bagi jaringan ini. Keputusan itu diberikan oleh kepada tergugat, nggak masalah, mereka masih tetap akan bisa bermain, dalam artian diduga kuat masih bisa tetap akan berkolusi untuk membagi gonogini. Jadi yang korbannya itu yang tidak tergugat, baik masyarakat adat maupun masyarakat yang diintimidasi maupun dihalang-halangi haknya, dan pemerintah fasilitas umum. Itu tadi kayak Udin Sudenta di Terminal Dago. Apakah hak Udin Sudenta itu tadi? Nah, otomatis ntar kan nego. Dari nego inilah akan menjadi lahan-lahan kolusi, korupsi, nepotisme. Jadi dirugikan. Pasar Impres, lapangan bola diubah jadi tempat sampah, lapangan bola ditimbun dengan galian Hotel Wirton. Jadi juga warga kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini kan. Ini apartemen temasnya. Ini saya atas Iki Yunus. Ini yang digelapkan ya. Jadi ini Kampung Cirapuan RT 7, sedangkan ini RT 9 RW 1. Nah, sekali lagi ya. Untuk ulasan jangan langsung lihat ini ya. Ini PK, ini maaf, ini pengadilan tinggi ini ya. Tapi harus lebih dulu mempelajari ini ya. Pengadilan negeri yang lengkap, bukan ringkasan yang lengkap. Nah ya. Ntar kalau ini bingung, akan terkecoh, akan nggak ketahuan substansinya mafia tanah saling gugat ya. Nggak akan kelihatan, susah, kecuali memang jeli. Nah ini udah kami sebutkan ya. Nah ini kita mempelajari halaman 41 ya. Ini putusan banding ya, pengadilan tinggi ya. Nah dari sini pengalian nih. Nih ya, pengalian nih. Pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini kan. Ini apartemen temasnya. Ini saya atas Iki Yunus. Ini yang digelapkan ya. Jadi ini Kampung Cirapuan RT 7, sedangkan ini RT 9 RW 1. Nah, sekali lagi ya. Untuk ulasan jangan langsung lihat ini ya. Ini PK, ini maaf, ini pengadilan tinggi ini ya. Tapi harus lebih dulu mempelajari ini ya. Pengadilan negeri yang lengkap, bukan ringkasan yang lengkap. Nah ya. Ntar kalau ini bingung, akan terkecoh, akan nggak ketahuan substansinya mafia tanah saling gugat ya. Nggak akan kelihatan, susah,
kecuali memang jeli. Nah, ini udah kami sebutkan ya. Nah, ini kita mempelajari halaman 41 ya. Ini putusan banding ya, pengadilan tinggi ya. Nah, dari sini pengalian nih. Nih, ya, pengalian nih. Memerintahkan kepada kantor badan pertanahan ya, selanjutnya untuk memproses permohonan warga penggarap yang berada di RT 01, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago. Artinya Dago Los, bukan Kampung Cirapuan. Cirapuan itu RW 1. Ya. Cirapuan itu RW 1. Di sini udah tampak pengkhianatan. Ya. Jadi ini bukan hanya mengkhianati warga Kampung Cirapuan, tapi juga mengkhianati warga masyarakat adat Dagolos juga ya. Ini oknum-oknum, ini banyakkan pendatang, juga mengkhianati negara. Makanya ini perlu. Jadi ada lahan-lahan fasilitas umum nih kan. Lagi ya, ini udah kami mohonkan masalah batas. Jadi ini seolah-olah diklaim menjadi Dagolos ya kan. Jadi di sini nih banding. Jadi andaikan banding menang ya, ini halaman 41 ya. Halaman 41. Nah, memerintahkan kepada kantor pertanahan untuk memproses garisnya RW 2 ya. Pokoknya. Jadi ini substansinya, sekali lagi, substansinya adanya kasus ini itu mendapatkan keputusan baik itu penggugat menang dapat 6,3 hektar maupun oknum tergugat menang. Ya, itu yang bisa dijadikan kolusi. Jadi satu pihak aja dikasih kemenangan itu jadi kolusi. Makanya kita juga sangat respon. Terminal Dago nggak ikut banding, kantor pos nggak ikut banding, sangat respon. Karena ini udah jebakan melegalisir hak barat egendom perponding ya. Ini ya, jelas ya. Ini jelas pengkhianatan kepada warga dan juga negara ya. Ini jelas ya. Nah, ini ya, halaman 41 ya. Ini banding. Jadi untuk mempelajari ininya harus mempelajari ini dulu ya. Dan berkas-berkas lainnya lagi yang banyak ya. Nah, selain daripada itu, ini kan sandiwara. Jadi kolusi mafia tanah saling gugat itu sandiwara. Jadi apapun yang disampaikan, baik itu eksepsi, baik itu pembelaan, baik itu gugatan, itu pelajari semuanya. Ntar di cross check semuanya. Nah, itu barulah bisa dinilai substansinya itu apa gitu ya. Jadi ini substansinya tetap kami koordinator Kampung Cirapuan menyatakan bahwa ini kolusi mafia tanah saling gugat. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang terkecoh dengan putusan pengadilan negeri gugatan Muller, padahal ini kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini periksa alat bukti ini ya, nomor 27. Nah, di sini ada 15.000 meter. Ini ada di pihak tergugat. Nah, ini kolusi mafia tanah saling gugat itu ini. Jadi ini juga selain menguatkan penggugat mendapatkan lahan 6 hektar, ini juga menguatkan jaringan. Jadi beredar cukup banyak saat ini rumors yang mengatakan bahwa tanah atau rumah atau apapun juga yang mungkin sudah terlantar atau tidak diurus
itu akan diambil negara. Ini lagi ramai sekali. Bahkan di dalam acara Lebaran kemarin, semua keluarga saya bertanya, bener nggak sih katanya rumah warisan itu akan diambil negara? Selanjutnya silakan Kang Dede Yusuf. Saya takut konflik of interest juga ini, Pak. Bisa dilaporkan malah nanti. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Wamen, juga seluruh jajaran Eselon 1, Eselon 2, para kanwil dan para kantah se-Indonesia. Saya tidak mau mengabsen Jawa Barat atau dapil saya, tetapi saya ingin memberi 2 pertanyaan saja, yang mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa isu-isu kita. Yang pertama, Pak Menteri, kita mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan dengan keterbatasan anggaran, tapi kelihatan sekali progresnya berjalan dengan baik. Nah, ini ada hal yang saya wajib menyampaikan dan perlu nanti saya minta Pak Menteri untuk mengklarifikasi. Jadi beredar cukup banyak saat ini rumor yang mengatakan bahwa tanah atau rumah atau apapun juga yang mungkin sudah terlantar atau tidak diurus itu akan diambil negara. Ini lagi ramai sekali. Bahkan di dalam acara Lebaran kemarin semua keluarga saya bertanya, bener nggak sih katanya rumah warisan itu akan diambil negara? Lalu saya mengatakan bahwa kita akan coba minta cross check karena ini ada Permen 20 tahun 2021 yang kurang lebih mengatakan bahwa rumah warisan kalau tidak diurus, tidak disertifikatkan atau tidak balik nama, itu nanti dalam beberapa waktu itu akan diambil oleh negara. Nah, tentu ini mengkhawatirkan banyak sekali orang warga masyarakat dapat tanah warisan, rumah warisan. Kalau orang zaman dulu itu NJOP-nya murah, Pak. Begitu dapat warisan, tiba-tiba NJOP-nya sekarang sudah ratusan juta. Ketika harus balik nama, itu antara 5-10% biayanya. Mungkin seseorang harus mengeluarkan bisa ratusan juta, bahkan miliaran untuk tanah warisan. Bayangkan orang yang punya dapat tanah warisan di daerah Wijaya. Dulu orang tuanya mungkin puluhan tahun yang lalu belinya masih murah. Sekarang sudah puluhan miliar. Balik namanya itu pasti mahal sekali. Sehingga banyak yang tidak diurus, atau mungkin ada orang yang ada di atas itu. Termasuk tanah-tanah yang katakanlah tidak ditempati. Nah, pertanyaannya adalah, banyak masyarakat ketakutan. Bahkan saya lihat di media sosial sudah mengatakan negara akan mengambil hak rakyat gara-gara tidak membayar. Nah, tolong Pak Menteri menjelaskan kepada publik juga, kepada kami juga, bagaimana sih sebetulnya tanah-tanah, terutama ini adalah tanah warisan, rumah warisan, lalu kemudian seberapa besar yang akan bisa diambil oleh negara. Satu contoh begini, saya sepakat kalau ada tanah yang mungkin luasannya ratusan hektar, ribuan hektar tidak diurus, diambil oleh negara, dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Tapi kalau tanah cuma 200 meter persegi, 400 meter persegi yang banyak di daerah di kampung-kampung, warisan tidak diurus karena banyak warga juga tidak mau, mungkin lupa membayar PBB. Kalau ini diambil, mungkin ini bisa jadi satu masalah. Oleh karena itu kami mohon penjelasan Pak Menteri sekaligus juga kepada masyarakat, batasannya seperti apa? Apa tanah iya cuma 100 meter persegi kemudian akan diambil juga oleh negara? Nah, itu kita minta penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri, kita beberapa waktu yang lalu, 3 bulan yang lalu di ruangan ini kita sudah mengatakan begitu banyak pengaduan dan Komisi 2 meminta ada yang namanya dashboard pengaduan dan laporan kepada pimpinan komisi dan Komisi 2. Alhamdulillah, Ibu Staf Sus, Ibu Reska beserta tim sudah membuat dashboard dengan susah payah. Akhirnya dashboard itu ada. Namun saya ingin membuktikan. Saya minta izin sama Pak Menteri, bolehkah kami tampilkan dashboard laporan pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi 2 dan sejauh mana prosesnya sehingga kita bisa melihat. Tolong dari Asrot ditampilkan. Kalau saya tidak salah sudah ada sekitar 27 pengaduan yang sudah di follow up. Dan bentuknya seperti apa, karena pimpinan ketua juga saya rasa belum pernah melihat ini. Biar kita lihat sama-sama apa yang sudah dilakukan Kementerian ATR
beserta dengan Komisi 2. Silakan tolong ditampilkan. Apakah bisa ditampilkan? Ini nanti Ayo, untuk Sekretariat. menjawab, ya, ini untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat yang mengadukan kepada Komisi 2, sehingga kita bisa melihat sejauh mana sudah berlangsung. Karena kalau kita hanya ketemu rapat-rapat saja, tetapi follow up-nya tidak ada, ini mungkin akan sulit. Tolong dimasukkan, nick-nya dimasukkan. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Tolong jangan sampai seperti si rekap ya, nanti lama itu. Server down. Bagaimana? Bisa? Ya. Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar